pakai sarungnya ditutup, terus ada senter, terus dia gini-gini. Joget-joget. Wuh! Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning Cerita Masa Kecilku. Panji Pragiwaksono hadir kali ini dengan Sadana Agung. Yang kalau misalnya lu nonton episode sebelumnya, kan Neneng Risma tuh, Sadana Agung di situ. Sekarang Dana di sini, Risma di sana. Nah, seperti biasa kita akan kita akan pancing cerita dari Sadana Agung tentang masa kecilnya, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Tapi ada adik pasien kanker yang kami sedang bantu punya masa depan untuk diperjuangkan, pengen juga punya usia yang panjang biar bisa cerita soal masa kecilnya seperti yang Dana akan lakukan. Nah, kalau peduli dan pengen bantu, mulai dari mencari tahu, follow kami di TikTok dan Instagram Pita_Kuning, Twitternya Pita Kuning, Facebooknya Pita Kuning, website pitakuning.org.id. Di video deskripsi ada sejumlah nomor rekening yang bisa lu gunakan kalau ingin menyumbangkan dana. Sadana Agung. Menyumbang saya. Anda nih hidup di duniawi sekali saya lihat. Gimana? Iya kan? Enggak usah. Ya, jadi gini ceritanya. Setelah Neneng DM gue di Instagram, dia bilang dia pengen, gue nanya ya, Dana ikutan nggak gitu ya? Neneng ajak dia. Iya. Terus dia ikutan tadinya. Tiba-tiba karena dia bilang kalau tanggal sekian Sadana Agung ada di Jakarta. Dari mana lu tadinya? Saya Emang lu stay-nya di mana sih? stay-nya di Salatiga, Bang. Oh, lu Salatiga sih? Salatiga. Iya, dari Salatiga, lagi dari Jakarta tanggal sekian. Gua atur nih untuk dari tanggal sekian, tiba-tiba dikabarin, Agung nggak bisa pada tanggal segitu. Oh, yaudah kalau gitu lu aja. Tiba-tiba dikabarin lagi, dia bisa nih ternyata nih. Lu yang WhatsApp gue kan? Iya. Nah, udah oke, bisa. Gua bajuin tuh dari tadinya harusnya jam 10 ke setengah 10. Karena biasanya gue sehari 2. Oh, langsung. Hari ini kan sehari 3. Terus tiba-tiba ada kabar lagi nggak bisa dari Anda. Oh, 3 kali, Mas. Lu yang WhatsApp gue kan? Oh, Lu saya ininya sekali, cancelnya sekali. Oh, sekali ya. Abis itu gue cek dia. Dana ternyata bisa karena job lu batal. Saya nggak enak kan, Ibu udah bilang nggak bisa, masa tiba-tiba bilang bisa. Iya, justru nggak apa-apa kan, kalau bisa kan malah lebih bagus. Sadana Agung. Kerjaan apa ini kalau boleh tahu nih? Yang Ada, sempat menghancurkan rencana podcast kita. Bersama Habib dakwah. Habib bagus, Habib nggak apa-apa. Habib boleh, hancur-hancurin aja podcast Pita Kuning, nggak penting Habib. Deket banget sama Habib-Habib kan kayaknya, Mas. Saya sangat. Saya dan para habaib ini, mau itu NU, Muhammadiyah, apapun lah, saya dekat sama mereka. Aduh. Sayang kamu sama Neneng. Saya Udah berapa lama berarti pacaran sekarang? 1 tahun setengah. Berarti setengah tahun lagi ya putus ya? Bukan terus siklusnya 2 tahun, nggak ada gitu. Emang ujung dari pacaran ini apa? Pernikahan. Mikir sih. Loh, gimana masa terus Neneng Risma tidak boleh? Pernikahannya kok mikir? Enggak kok, saya enggak kan kaget kok Mas Panji mempertanyakan, ya jelas pernikahan. Ih, gokil. Oke, ya udah. Amin, Emang insyaallah ya. udah siap? Udah ketemu orang tuanya? Belum. Belum. Tapi Neneng sudah bertemu orang tua saya. Oh, terus kapan mau ke Garut? Karena corona dong, karena Covid. Oh, Kan bener. tahun lalu tuh sebenarnya mau ke Garut, cuman karena corona Yes, keluarga kata lu. juga enggak. Harapannya kan justru kalau dipersiapkan waktu corona kan pernikahannya ngirit juga kan, Mas. Bener juga, iya bener ya. Cuman Iya. sedikitan doang aja. Iya, jadi Tapi ada rencana nikah. ada rencananya memang ke sana, makanya ini dikejar ke Jakarta kan. Oh. Persiapan finansial. Mau ngumpulin duit. Mengumpulkan uang. Tapi kan kayak weddingnya nggak perlu mahal-mahal. Yang penting dananya ada untuk pernikahannya. Iya betul. Memang rencananya memang sesederhana mungkin nanti. Betul. Kalau Di gitu teras depan kursi di kursi. di sini aja nih bisa nih. Boleh nggak Pita Kuning disewain tempatnya untuk tempat kawinan? Boleh. Baik, Pak. Iyalah Pita Kuning, gimana sih lu? Luar biasa kan? Iya. Anda dulu. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Tadi lu lahir tanggal 5 ya? Tanggal 4. Tanggal 4 Juni. Gemini gitu. 93. Respect. Seperti saya, Anda suka ini nggak bermain dengan Apa Mas? zodiak-zodiakan? Iya, denger ya seru-seruan aja. Iya. Dan lu tahu kan Gemini itu banyak presidennya. Iya, betul. Juni banyak presidennya. Kita baru tahu ternyata Jokowi itu 21 ya. Cancer. Bukan Gemini tapi Cancer. Iya, makanya banci tampilnya nggak terlalu. Tapi teman-teman yang Gemini tuh memang kayaknya banci tampil. Iya, rata-rata ya. Bung Karno 1 Juni kan? Apa 1 Juni kelahiran Pancasila? Tapi ulang tahun Bung Karno tuh ulang tahun Pancasila kan? Iya kan? Iya. 3 deh kayaknya. Soeharto Gemini.
Bung Karno Gemini, Pak Habibie ya. Lu tadi jadi nge-google nggak? Oh Pak Harto. 25 apa? Juni berarti Cancer. Karena 24 udah Cancer. Terus ya berarti Juni tuh. Iya. Tahunnya bulannya para pemimpin. Banci tampil. Banci tampil. Tapi ada otoriternya juga kan. Betul ya. Otoriter Banci tampil kan boleh dong. Tapi Anda lahir tahun 93. 93. 1993. 4 Juni 93. Gue lagi mikir-mikir 93 itu gue SMP kelas 3. SMP kelas 3 Mas. SMP kelas 3. Wow. Juni berarti lagi liburan SMP kelas 3 mungkin masuk ke SMA. Gue lagi naksir siapa ya? Waduh. Anda lagi Nia tadi. Enggak. Ternyata sebuah podcast. Enggak usah disebut. Anda lahir di Saya lahir di kota Salatiga. Salatiga. Jadi emang dari kecil. Jadi- dari lahir sampai sekarang. Saya blaster sebenarnya Mas Panji. Blaster gimana? Jadi ibu saya tuh orang Deresan. Deresan tuh mana? Deresan itu Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang, Deresan. Kebetulan papi suruh. Papi ya? Nice. Susu. Manggilnya papi bener ya? Papi bener? Jadi papi sama ibu. Kok gitu ya? Gak tahu gua dari kecil pengen aja seru aja kayak Seru lagi. di tengah tetangga-tetangga anak-anak yang lain manggilnya Simbo sama Pak E. Iya. Saya manggilnya ibu dan papi. Dari mana tuh? Papi itu dari mana? Gak tahu, dulu sering nonton TV kali ya terus tiba-tiba kayak papi gitu. Papi Tapi ya? ibu tetap ibu. Iya. Sorry gua tadi lupa nanya, lu tuh anak berapa dari berapa? Saya anak Lupa ya? pertama dari 5 bersaudara. Iya. Kenapa mikirnya susah? Enggak, karena papi itu udah sempat nikah. Terus akhirnya berpisah. Terus akhirnya nikah sama ibu, terus punya anak saya. Oh, jadi sebenarnya kakak-kakak lu tidak datang dari Tidak datang dari ibu, tapi datang dari papi yang sama. Bentar. Jadi bokap lu udah pernah nikah sebelumnya? Jadi, betul, punya ketemu anak 4. Punya anak 4. Bokap lu Terus ketemu sama nyokap nikah lu? sama ibu, punya anak saya. Jadi saya anak kelima dari papi, tapi anak pertama dari ibu. Oh gitu. Nah dari ibu ada adik lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya tunggal. Oh jadi tunggal? Nah. Udah capek ya sama bokap lu? Gue udah jadi 4 masih harus bikin atu lagi nih. Jadi atu, udah lah ini udah jadi atu gitu. Ya. Karena udah tua juga Mas Panji. Iya kelihatannya gitu ya? Ibu tuh punya, ibaratnya melahirkan saya tuh udah 40-an. Oh iya? Iya. Ibu lu tuh nggak pernah nikah sebelumnya? Enggak. Oh. Jadi ibu picky banget kayaknya. Asik. Picky banget ya. Jadi apa zodiaknya nih nyokap lu nih kalau boleh tahu? Libra. Banyak pertimbangan. Iya. Ini pertimbangan ya, bukan dong. Banyak pertimbangan memang Libra. Betul. Banyak di apa ibaratnya dilamar tapi nggak diterima. Oh gitu. Karir kah? Udah kerja kah atau apa? Ibu guru. Guru. Ibu dulu SPG, bukan SPG di Ramayana. Iya. SPG itu sekolah pendidikan guru. Oh. Itu kayak SMK-nya SPG guru Yakult. lah. Bukan. Iya. Sekolah SMK-nya ya guru. SMK-nya guru lah. SPG tuh. Jadi lulus bisa langsung jadi guru. Hmm. Bahkan ibu tuh langsung PNS bahkan Mas. Dan nyokap lu tuh mungkin seneng berkarir gitu. Mungkin ya. Sehingga terus kan adiknya banyak juga Mas. Ibu tuh 10 bersaudara. Oh iya. Papi 13. Gila nih lebarannya seru banget ini. Seru, Rumah yang manapun seru nih. Rame. Iya. Bokap lu tuh anak keberapa? Bokap gua tuh anak pertama dari 9 kalau gua nggak salah. Nyokap gua tuh anak ke-6 dari 10. Papi anak pertama, ibu anak pertama. Saya punya adik banyak sekali. Respect. Sampai di tahap ini Mas Manji kalau kumpul keluarga. Kumpul keluarga kan Semua manggil lu Mas kan? iya, Pasti. semua manggil Mas. Terus ada yang kadang Jauh kan gitu. bahkan sampai ke tahap ponakan. Itu udah gede gitu. Terus ada yang saking gedenya keluarga itu ada yang sampai nggak pernah ketemu terus nggak kenal. Terus ada yang udah jadi dokter tapi adik saya. Terus pernah suruh ngambilin barang kayak dia tolong ambilin terus dikeplak sama Pak Ade sama Om gitu langsung ngawur gitu. Itu masmu, iya betul. Maaf ya Mas, oh ya nggak apa-apa. Iya. Iya. Jawa tuh kayak gitu ya. Iya. Jawa tuh kayak gitu bener. Gue tuh punya banyak orang yang keluarga gue yang usianya lebih tua daripada gue manggil gue Mas gitu. Karena bokap gue orang tertua dan gue anak laki-laki tertua dari anak laki tertua jadi dipanggilnya Mas gitu. Tapi Lebaran di keluarga nyokap sama di keluarga bokap tuh rame banget pasti. Rame banget. Apalagi kalau
zaman Mbah masih ada ya, masih ibaratnya kan kumpul semua, ibaratnya yang tidur sebelum Lebaran tuh semuanya kayak bandeng ditata itu. Iya betul. Berarti kalau emang kayak gitu, keluarga lu tuh mirip sama gua. Kita tuh deket banget sama saudara-saudara. Iya. Lu kayak gitu? Iya. Saudara-saudara banyak banget. Gua bisa sebut tuh nama-nama saudara-saudara yang seumuran, seangkatan, kayak gitu juga ya. Iya, sama. Waktu lu kecil lu berarti banyak main sama mereka? Iya, hitungannya banyak banget. Terus tapi yang Lu lebih dekat sama keluarga yang bokap apa keluarga yang nyokap? keluarga yang ibu. Oh, yang ibu. Iya. Berarti lebih banyak main sama saudara-saudara yang di situ. Betul. Karena tinggalnya kan di Deresan dan di Deresan ini Mbah juga di Deresan sehingga lebih dekat. Sorry, tadi nyokap lu orang apa? Kalau bokap kan orang Suruh ibu Deresan. Suruh tuh mana? Suruh tuh tetangga desa. Oh, tetangga desa, oke. Ketemunya di mana berarti? Karena bokap udah pernah nikah kan? Nah, kayaknya terus kelar. Kayaknya ada ibu sama papi tuh ada mutual friend gitu, Mas. Mutual friend. Iya kan? Iya. Temennya temen kan gitu ya. Iya. Terus akhirnya dikenalin lah, udah sama inilah ini baik gitu. Terus bertemu, entah kenapa ibu tuh dilamar dengan yang fresh ya. Dengan yang fresh kayak enggak, dengan yang dideketin sama yang belum pernah beristri. Iya, ini di pertanyaan gue. Terus ketemu papi langsung kayak oke gitu. Gak pernah cerita nyokap lo? Lu gak pernah nanya? Ya pernah nanya, tapi dibilangnya ya kayak nggak tahu waktu itu kayak tiba-tiba langsung serak aja. Pelet berarti? Dipelet sama bokap lo? Sama mungkin dulu deketinnya katanya papi tuh dulu biar Mbah dulu luluh itu datang bawa kontainer gitu. Hah? Kok bawa kontainer? Jadi bawa kontainer. Kontainer apa nih? Kontainer truk nit, Iya. nit gitu. Iya, truk kontainer untuk bantu pembangunan. Wah, respect. Respect sekali. Jadi di kampung lagi bangun rumah gitu. Terus wah berarti butuh usung-usung, butuh apa? Butuh angkat-angkat lah, butuh angkat-angkat gitu. Satu kampung kayaknya nih. Orang mana lu? Batak. Batak kenapa usung-usung tuh? Oh. Logatnya Jawa. Iya. Terus ya gitu, iya. Dari mana ini kontainernya dari mana? Dari kantor, karena dulu papi PLN. Respect. Dibawalah nih kontainer. Ganti mobil. Gokil. Karena mobil kantor. Berarti bokap lu tahu cara memenangkan hati keluarga lu. Iya. Iya. Dan nyokap lu juga mungkin pragmatis aja, ini orang udah punya karir gitu, udah betul, jelas gitu. Nggak pernah jadi kendala ya untuk nyokap lu. Kan ada stigma ya. Mau itu ngawinin duda ataupun ngawinin janda, kan pasti ada stigmanya. Tapi nggak Meskipun di dalam katanya sih ibu sempat dia perlu ada adaptasi dulu kan, bertemu dengan anak-anak dari Iya, papi, betul. kan gitu. Perlu adaptasinya tetap ada. lu masih ketemu dan baik-baik aja dengan 4 kakak lu yang dari Baik aman. Oh, baik-baik saja, nggak ada masalah. Bahkan ya justru menurut saya Mas Manji kayaknya keluarga itu akan makin rukun ketika jarang bertemu. Betul. Dan Betul. saya kan jatuhnya anak tunggal di rumah karena semua sudah berkeluarga. Kakak-kakak udah berkeluarga. Iya, apa namanya, itu bukan rukun, itu namanya sungkan karena nggak kenal kan. Iya benar. Jadi nggak terlalu akrab banget. Iya sampai betul. nggak kurang ajar lah. Iya betul. Jadi kayak teman biasa aja, kayak stranger sebenarnya ya nggak terlalu akrab. Sebenarnya lu nggak gitu ngerasa mereka keluarga ya? Tapi tetap sayangnya tetap Mas. Sama nyokapnya? Sama nggak pernah bertemu saya. Oh, nggak pernah. Saya nggak pernah bertemu. Tapi pernah ibaratnya sampai ke kalau misalnya Lebaran gitu, ikut ke keluarga yang ibunya sana gitu. Jadi lu nggak pernah tahu tuh muka nyokapnya yang kakak-kakak lu? Ingat saya kok nggak pernah bertemu tuh Mas. Betul. Kenapa ya? Nggak kayak nggak pas aja, kayak waktunya kayak nggak pas. Emang berantem aja. Mungkin udahannya nggak baik kali ya? Jadi ya. Enggak juga sih, kayaknya memang timingnya aja sih Mas. Kayaknya nggak pernah bertemu. Gue nanya gini karena gue pengen tahu cakapan nyokap lu, cakapan nyokapnya yang itu. Iya, gue pengen tahu bokap lu tuh cakapan yang istri pertama atau istri kedua, gue pengen tahu itu. Tadinya gitu. Enggak. Tapi oke, wow, itu keluarganya menarik sekali ya. Gue mau nanya ini, si kakak-kakak lu yang datang dari pernikahan yang sebelumnya, itu menganggap lu adik? Iya. Jadi ada kalanya main bareng, liburan bareng kayak gitu. Saya kan kecilnya di Salatiga. Saya tuh lahir sampai sebelum TK tuh masih di Salatiga. Punya rumah di Salatiga. Terus
Kalau kan ibu ngajarnya memang dari saya sebelum lahir kan udah jadi guru. Ngajarnya itu di dekat dusun Deresan, sehingga ibu pulang pergi dan yang rawat siapa lagi? Yang rawat kakak-kakak di Salatiga. Jadi kayak malah jadi kayak adik anaknya kakak-kakak gitu. Jadi nggak kayak anak, iya benar karena udah pada gede ya, dan nggak kayak anak tunggal ya, kayak anak buntut. Iya betul, Iya. betul jadi kayak anak buntut. Oke, tadi lu lahir tahun 93 tanggal 5 Juni. 4 Juni. 4 Juni, sorry. Di Salatiga langsung. Di kota Salatiga. Oke, terus yang lu ingat, ini rumah yang sama yang lu tinggalin sekarang? Beda, saya kan sekarang di dusun Deresan, Mas. Oh, lu sekarang di Dusun Deresan? Jadi saya dari TK pindah ke dusun Deresan. Oh, bokap nyokap masih pada ada? Tinggal ibu. Oh, Papi udah meninggal waktu SMP. Oh, sakit? Papi tuh waktu saya kecil atau saya belum lahir ya kayaknya pernah kecelakaan. Oh. Terus akhirnya ada kejepit saraf gitu, terus Oh. akhirnya menyebabkan bentuknya jadi kayak stroke. Oh. Tapi didiagnosa tidak stroke, ternyata ada saraf yang terjepit. Oh, SMP lah ya. SMP, Oke. terus akhirnya. Waktu lu lahir, di situ situasinya seperti apa keluarganya? Berarti lu dirawat sama kakak-kakak. Ya, keluarga yang kayaknya baik-baik saja memang, maksudnya karena ibu bekerja sebagai guru, papi bekerja di PLN. Terus ya Oh, oke tuh berarti ekonomi ya. makmur, ekonomi Iya, oke, iya. ekonomi. Bahkan saya Pada saat ibu itu? bahkan di rumah sakit itu dari 3 hari sebelum perkiraan lahir. Jadi memang Respect, sudah banyak duit, ditaruh banyak duit. di Ya, ya. rumah sakit itu Ya. biar langsung. Ya. Kakak-kakak lu pada saat lu lahir tuh usia-usianya udah usia-usia berapa? Wah, udah SMA. dewasa sekali kali ya, udah bekerja bahkan, Mas. Oh wow. Selisihnya jauh banget, Mas. Pantesan lu bilang, berarti bokap lu waktu lu lahir umur berapa? 50 ada? Papi itu, Mas. Papi itu di KTP-nya kelahiran 46. 46 ya? 43 bahkan di KTP-nya. 43? Tapi kata ibu, KTP-nya saja itu dimudahkan. KP-nya itu dimudahkan, berarti sebenarnya aslinya lebih tua lagi. Karena papi itu kayaknya kemungkinan nih 36 mungkin. Kenapa di KTP-nya dimudah-mudahin? Karena Tua papi- banget, gila lebih tua dari bokap gua, men. Bokap gua kelahiran 38. Nah, kakak saya yang tertua mungkin seusia Mas Panji. Yang bener lu. Jauh banget ya. Pantesan lu tadi bilang kayak anaknya kakak-kakak lu. Iya. Jadi waktu lu bilang waktu lu lahir banyak dirawat sama mereka tuh, mereka lebih sering ketemu lu? Iya dong berarti Mas Panji. Tapi terus begitu. Karena yang satu kerja, yang satu kerja juga gitu kan? Iya, dan kakak-kakak beberapa masih ada yang memang masih di rumah gitu. Begitu tinggal di dusun baru jarang ketemu kakak-kakak. Oke. Ibu tuh ngelahirin saya makanya tadi 40-an, berarti papi kira-kira ya udah 50-an. Wow, telat juga ya berarti ya. Iya, dan masih bisa melahirkan saya. Nyokap, iya bener hebat juga. Nyokap umur berapa berarti sekarang? Ibu sekarang 70. Wow. Lebih. Tahun ini 70. Iya, Karena mirip. 51. Jadi usia bokap lu lebih tua daripada bokap gue. Usia nyokap lu tuh mirip kayak usia nyokap gue. Tapi umur lu? Saya 27 sekarang. Saya 42. Jauh sekali. Segitu jaraknya tuh. Segitu jaraknya, Mas. Wah gila ya. Apa dampaknya di lu apa? Nah, Menurut saya- lu? Datang dari keluarga kayak gitu? Saya bahkan sempat ngerasa bahwa kayak, oh kalau bisa nih kalau punya anak nggak tua-tua banget gitu. Karena saya ngerasa ketika kecil nggak terlalu main sama orang tua. Iya. Ya meskipun main sama teman-teman ya, tapi saya kecil SD itu ini Mas, pulang sekolah sendiri kan, ibaratnya pulang ke rumah tuh kosong rumah kan ibaratnya. Iya. Karena ibu masih di SD, ibaratnya kan guru pulangnya tetap sore meskipun Iya, iya. ibu ngajarnya kelas 1 SD tapi Iya. pulangnya tetap sore. Dan kalau misalkan ya kayak bokap lu, anggaplah bokap lu masih sehat. Sesehat-sehatnya mungkin juga nggak sempet ngelihat lu sampai Nah, dan dewasa dan nikah gitu posisi ya. papi sakit itu, sehingga nggak bisa. Papi itu bahkan tangan kirinya lebih kenceng dari tangan kanannya. Jadi kalau main badminton sama saya kidal, tapi kidalnya karena kondisi bukan. Oh gitu. bukan karena Gue pikir lebih kencang, jadi kalau tepuk tangan ini sini. Tangannya tangan kiri dulu. kirinya duluan nyampe, tepuk tangan. ini pelan. Ini alasan kenapa Anda pengen menikah dengan Neneng Risma ya? Segera menikah. Maksudnya biar sama anaknya nggak terlalu jauh. Oh lucu juga ya. Oke, lu TK di mana kalau boleh tahu? Saya TK-nya di dekat Dusun Deresa. Namanya
kayaknya TK Darul Falah apa ya? Darul Falah, Kayak- TK Islam. TK Islam. Seperti apa tuh di situ? Ada dugem-dugem kah? Nggak ada. Ya kan siapa tahu. Saya tapi Kita nggak tahu. saya TK. Tahu nggak? Gue cerita sedikit. Gue pernah waktu itu ke kampung di sebuah pegunungan di Jawa Tengah. Kayak camping gitu. Terus gue ngeliat ada orang kampung disco, lucu banget. Disco. Iya, iya. Jadi dia pakai sarung. Dia kayak mabok gitu. Dia pakai sarung. Ini di gunung nih, pakai sarung. Sarungnya ditutup, terus ada senter, terus dia gini-gini. Terus joget-joget gini. Wuh! Terus dari tendanya ada musik terus. Terus gak cuma dia, ada 5 sama 6 ngelakuin hal yang sama, pakai sarung semua, terus ada senter gini-gini kata gue. Mereka nggak sadar kehadiran kami yang lagi jalan gitu. Orang kampung kasihan banget ya, pengen disco, aneh banget. Jadi badannya ditutup sarungnya ditutup, terus dia gini-gini sendiri. Lucu banget. Orang berlima emang circle-nya sih Mas. Kalau sendiri emang gila sih. Iya, Kalau iya, berlima iya, kan berarti iya. emang enjoy. Oke, apa yang lu ingat dari TK tersebut? TK saya cukup berprestasi. Mana ada TK berprestasi? Semua TK mah nggak ada ranking. Lomba tuh hampir saya terus yang mewakili Mas. Lomba senam Ambisius saya. banget TK-nya. Senam. Lomba senam saya. Respect. Lomba gambar saya. Respect. Lomba clay saya. Kenapa? Clay itu apa? Clay Ini. pacarnya Joshua. Bukan, Ada clay. Clarin. Masa lomba clay? Malam ada tuh. Oh iya, lilin. Oh. Itu Ih, lucu banget. karena anak-anak TK lain bukan bikinnya tuh yang gini-gini doang, terus ditanya apa ini lilin, ditanya apa ini tugu gitu. Pokoknya ada semuanya keren. begini. Iya. Saya bikin Batman waktu itu. Jadi ada sayapnya, ada ininya gitu. Wow. Makanya terus saya yang dipilih. Sekarang kan lu kan kuliah desain apa sih? Saya DKV. DKV kan, iya kan? Dari kecil lu berarti udah imajinatif dibanding sama anak-anak angkatan lu. Betul. Kenapa Saya menurut lu? Nggak tahu ya Mas ya. Saya kayaknya emang inisiatifnya kayak apa, suka ngebayangin apa, terus sampai di tahap TK itu saya sebelum berangkat TK itu saya punya diorama gitu Mas. Mainan-mainan gitu saya susun sebagai rumah. Terus saya pagi habis mandi gitu, saya kalau mau mandi itu orangnya itu saya bangunin, saya arahin ke kamar mandi, saya mandi. Lucu banget ya. Saya selesai mandi, dioramanya saya ini ganti baju gitu, terus persiapan sekolah saya berangkatin sekolah di. Oh gitu. Jujur sama gue, pernah lu gini, gitu ya? Jujur sama gue. Gue SD udah ngebayangin gue. Iya benar. Gue mau ngaku. Gue punya mainan Thundercats namanya Citara. Nah, coba lu Google sendiri itu. Seksi tuh waktu itu tuh. Saya nggak tahu ya, saya belum tahu. Masa? Betul. Karena isinya cowok-cowok juga, kalau digini-gini lebih parah kan. Oh iya benar juga sih. Walaupun tidak apa-apa, bebas. Cowok-cowok tambang lagi Mas. Film-film safety itu. Lucu banget. Enggak dong. Enggak ya? Enggak, Iya. Lego gitu. Lucu. Apa ya? Apa ada nggak sih faktor mainnya sama orang yang lebih gede membuat lu jadi lebih cepet dewasa gitu? Enggak ya? Enggak juga ya? Enggak juga sih kayaknya Mas, tapi mungkin karena dulu belum ada gadget juga kali ya. Iya. Sehingga kita tuh jadi berpikir mainan apa lagi nih, Iya, lagi nih gitu terus. Tapi kan gini, gue baru ngeh ya. Berarti temen seumuran lu tuh cuma datang dari saudara? Dan mereka nggak sering ada di rumah? Ya teman-teman TK kan juga Oh iya. Tapi di sekitar rumah gitu? tetangga gitu juga kan. Oh ada juga, ada teman tetangga? Ya, tetangga rata-rata lebih tua juga sih. Oke, jadi di TK lu punya teman yang lu ingat? Ada. Siapa sampai namanya? sekarang bahkan ada namanya Deki Anggara. Bagus namanya. sampai Deki. sekarang Masih berteman? Masih berteman. Oh, kok bisa ya? Memang tetangga. Maksudnya, tapi kan maksud gue, kadang kan hidup kan membuat lu menjauh gitu. Iya, kami menjauh ketika SMK karena TK, SD, SMP bareng. Begitu lulus ibaratnya sampai di tahap saya di dusun Dirisan itu ketua Karang Taruna, dia wakilnya. Bahkan sampai sedekatnya itu sampai di situ. Wow. Sekarang masih WhatsAppan? Masih. Dia di mana sekarang? Dia masih di dusun Dirisan, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Ngapain dia di sana? Ngurusin travel gitu. Oh, travel. Jadi Lu nggak jadi brand ambassador travelnya? enggak. Kenapa? Lu nggak mau membantu temen sendiri Bukan. dengan ketenaran yang lu punya, Itu iya kan? punya Pak Lurahnya. Dia Ya, emang jadi kenapa? kru di Pak Lurah. Saya Sadana Agung, gunakan. Nama travelnya apa? Enggak tahu. Masa nggak tahu punya Deki Anggara?
taunya travelnya Pak Joni gitu. Ya udah, bilang saya Sadana Agung Saya Sanada Agung mendukung mendukung travel Pak Joni. travel Pak Joni. Pak Joni, lurah terbaik. Kenapa tiba-tiba mendukung travel Pak Joni? Jadi yang lu inget dari TK itu, lu kalau lomba selalu ikutan Selalu ikutan. dan selalu menang. Enggak. Enggak menang, enggak selalu. Menang. Tapi lu yang ikutan, Tapi lu yang selalu mewakili karena dibandingin teman-teman lain lu lebih imajinatif dan segala Bahkan macam. mewakili sama Deki Anggara tadi. Oh, sama Deki Anggara berdua. Lucu banget ya. Gue jadi penasaran sama Deki Anggara. Ada Instagramnya nggak? Ada nggak? Kayaknya ada deh. Apa? Masa lu nggak follow sih Deki Anggara? Travel nggak di endorse. Deki itu sering gimana? Saya kan langsungnya DC, DECKY CKY, Anggara. 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 Deki Anggara 14, Deki Anggara 25, Deki 2206. kayaknya. Yang ini. Coba. Oh, bukan. Oh, banyak truk. Bukan. Mukanya kayak Ivan Gunawan nih. Ini bukan. Bukan. Ada mbak-mbak nempel. Siapa tuh? Yang mana? bukan. Deki Anggara 14. Private. Juga. Siapa nih? Makanya saya Anggara Deki. Oh. Pak Anggara. Lu nggak ini? Nggak? Oh, ini. Ya, di private lagi. Ini bener nggak mukanya? Iya, postingannya juga 0, Mas. Kalaupun nggak di private nggak tahu. Postingannya 0, tapi followersnya 469. Udah pasti abal-abal nih followersnya semua nih. Kan non Terus lu berhubung- story-nya bisa. Iya, tapi lu berhubungan sama Deki dari mana berarti? Kalau misalnya lu Instagram nggak follow, Ya, WhatsApp udah. aja, telepon aja. WhatsApp dan ini di grup kampung. Oh, grup kampung. Di grup Ada grup kampung. WhatsApp isinya orang Ada. kampung. Grup WhatsApp isinya orang Saya baru tahu kampung. bisa disimpulkan begitu. Terus udah gitu? Iya, di Pemuda Deresan Bersatu. Nama WhatsApp Pemuda Deresan Bersatu. Untuk apa kalau boleh tahu nih? Pemuda Deresan Bersatu. Ya, untuk- Mau ngapain? Ngapain nih anak-anak desa ini berkumpul dalam satu grup WhatsApp? Sebar-sebar hoax ya? Justru untuk menangkal. Menangkal hoax ya, betul. Pemuda Deresan Bersatu menangkal hoax. Betul. Ibaratnya bahkan kami ini gregetan gimana nih biar aktif gimana. biar- Wah, orang-orang baik nih kelihatannya nih. Musuh-musuh stand up comedian biasanya kayak gitu. Oke, dari TK terus SD-nya kemana? Kadang kita tuh pengen jujur ngaku kan, Iya, biar kita terbuka. Iya. Tapi begitu ngaku tuh kayak gitu kayak Iya, itu matanya. yang penyanyi dangdut itu. Nah, Gitu nah, kan. siapa emang yang dimaksud? Ada penyanyi dangdut. Siapa? Mohon maaf, Siapa?